hari Senin kemarin kita sudah mempelajari atau membahas, terkait dengan, proses pembentukan ikatan kimia ya. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan, apa namanya, fokus di ikatan kimianya aja. Jadinya nanti jenis-jenis ikatan kimia itu seperti apa, ion, kovalen, terus nanti terkait dengan, hukum Lewis seperti apa, dan lain-lain kayak gitu. Nah, nanti akan kita, diskusikan. Bentar saya share screen dulu ya. Oke, udah muncul atau belum teman-teman? Udah, Bu. Udah ya, oke. Bentar. Oke, pada pertemuan kita hari ini, kita akan mereview, mungkin teman-teman dulu waktu SMA sudah mendapatkan terkait dengan materi ikatan kimia, atau terkait dengan duplet, dengan oktet, terus apa namanya, perhitungan, atau terkait dengan entalpi itu seperti apa. Nah, nanti kita akan mereview atau terkait dengan materi tersebut. Karena ikatan kimia sendiri itu sangat penting gitu ya, karena aplikasinya buat apa? Nah, dan dalam mempelajari apa namanya materi kimia dasar itu kan materinya kan hampir mirip dengan SMA ya. Atau kalau SMA kan mungkin hanya sebatas apa mungkin masih abstrak kayak gitu. Abstrak itu maksudnya aplikasinya dalam kehidupan itu seperti apa, dalam laboratorium seperti apa. Dikarenakan posisinya memang bahan alat lab di laboratorium di SMA itu kan juga apa lebih minim gitu ya dibandingkan dengan di tingkat perkuliahan kayak gitu. Jadinya kita mempelajari ikatan kimia di sini itu kaitannya pada saat proses preparasi sampel. Preparasi sampel misalnya pada saat apa namanya kita melakukan preparasi penentuan titik didih kayak gitu. Nah, itu nanti kan juga berkaitan dengan ikatan kimia kayak gitu. Nah, di mana ikatan kimia secara garis besar itu tadi ada dua jenis ya, ada ikatan ionik, ikatan kovalen kayak gitu. Nanti seperti kayak koordinasi, terus ikatan polar, non polar, itu kan termasuk dari ikatan kovalen juga. Nah, tapi sebelumnya dalam membahas ikatan tersebut ya kita harus mempelajari terkait dengan teori Lewis. Oke, jadinya menurut Lewis, atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil karena memang apa namanya atom unsur di SPU kayak gitu golongan alkali sampai halogen itu kan sifatnya kan tidak stabil atau dia itu tidak berada di alam dalam keadaan sendiri, dia harus berikatan dengan unsur lain untuk mencapai kestabilannya. Terus mohon maaf bentar ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, jadinya nyampe mana ini tadi? Oh ini, jadinya dari golongan 1 sampai golongan 7 itu unsurnya tidak stabil ya. Dia akan berikatan dengan unsur lain untuk mencapai kestabilannya, sehingga dia berada di alam dalam keadaan senyawa seperti itu. Nah, sehingga untuk mencapai kestabilannya itu harus mengikuti aturan oktet maupun duplet ya gitu, di mana oktet tersebut itu dimiliki oleh golongan 8 juga ya, duplet pun juga iya golongan 8 yaitu dimiliki oleh gas helium. Ne, Ar, Kr, Xe, Rn nah itu mengikuti atau elektron valensinya atau terluarnya itu adalah 8 gitu. Jadinya semua unsur di dalam SPU itu harus mengikuti aturan duplet atau oktet biar dia berada di alam dalam keadaan senyawa. Terus ini jadinya jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa
Sehingga konfigurasi elektron kedua atom sama dengan konfigurasi elektron gas mulia. Jadinya nanti kecenderungan atom-atom atau unsur tersebut itu tadi cenderung untuk melepaskan atau menerima elektron. Jadi kalau misalnya seperti Na seperti itu, oke dia melepaskan satu biar dia bisa mencapai duplet. 281 harus dilepas satu, sehingga dia muatannya bentuknya ion dalam bentuk Na+. Tapi kalau misalnya seperti apa ya, halogen seperti itu. Nah, valensinya 7 sehingga dia kecenderungan untuk menangkap satu elektron. Sehingga muatannya golongan halogen itu adalah -1 kayak gitu. Jadi untuk mencapai kestabilannya dengan cara menangkap atau melepaskan elektron. Dan ini teman-teman review aja ya. Jadi ini terkait dengan valensi atau konfigurasi elektron gas mulia. Misalnya ini ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Dengan pertambahannya jari-jari ya, karena berkaitan dengan kulit dari unsur atau dari atom tersebut. Ini helium, oh cuma satu kulit. Neon, oh dia 2 kulit. Argon, oh dia 3 kulit. Terus Kr 4 kulit, Xe 5, Rn 6. Nah, kayak gitu. Jadinya tetapi dia mempunyai valensi yang sama, yaitu 8. Seperti Na di sini dia 281 sehingga dia akan cenderungan untuk melepaskan satu elektron sehingga muatannya pun itu juga menjadi Na+. Kalau golongan 6, golongan 7, nah, dia akan cenderung untuk menangkap elektron. Kalau Cl dia cenderung untuk menangkap satu elektron sehingga muatannya Cl-. Kalau golongan 6A dia cenderung untuk menangkap 2 elektron karena valensinya 6 gitu. Terus ini contoh struktur dari Lewis, misalnya dari CH4, ini ada ikatan kovalen ya, ini ada 2C, dia valensinya 4, H1, nah, sehingga di sini membentuk duplet, C di sini membentuk oktet. Begitu juga dengan H2O, ini mempunyai PB. Atau PCl3 ini jadinya kecenderungan untuk membentuk bentuk stabil yaitu dengan cara menambah atau mengikat elektron dari unsur yang lainnya. Terus ini pengecualian teori oktet, jadinya ada beberapa senyawa juga yang dia itu tidak memenuhi aturan oktet, tetapi dia ada di alam. Misalnya seperti BCl2, Be itu kan golongan berapa itu? Golongan 2 ya. Terus dia berikatan dengan Cl, Cl2 juga. Terus ada BCl3, ada AlBr3. Nah, ini kan apa namanya? Pengecualian dari teori oktet. Terus nyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, NO2, jumlah elektron valensinya ya 5 ditambah 6 tambah 6 17. Nah, ini kan apa namanya? Enggak 18 gitu ya. Sehingga ini juga ada di alam, nitrit, nitrat, asam nitrat itu ada di alam juga, tapi dia tidak memenuhi atau tidak tidak masuk dalam aturan oktet. Terus nyawa yang melampaui teori oktet, jadinya elektronnya itu tadi lebih dari 8, misalnya PCl5, P-nya ada udah 5, ditambah Cl-nya 5, ada 10, SF6, ada 12, dan seterusnya. Ini kalau misalnya dibentuk atau digambar dalam struktur Lewis seperti ini. Nah, nanti teman-teman harapannya bisa menggambar struktur gitu ya, struktur dari senyawa tersebut atau dengan menggunakan dasar dari teori Lewis, karena besok teman-teman kan menjadi calon guru semuanya. Nah, itu kan harapannya nanti bisa mudah siswa dalam menangkap terkait dengan materi ikatan kimia. Jadinya teman-teman juga harus tahu gitu ya, unsur SPU itu nggak harus dihafalkan semuanya. Atau mungkin unsur-unsur yang sering keluar itu apa, valensinya berapa. Nah, harapannya nanti sudah dihafal di luar kepala, sehingga nanti lebih mudah menjelaskan ke siswa kayak gitu kan. Kalau di gambar teori Lewisnya kan nanti bisa ketahuan ini polar atau non polar, terus ikatan koordinasinya mana, dia punya PB berapa, itu kan lebih jelas juga daripada kalau di awang-awang. Terus ini lambang titik Lewis ya, ini teman-teman saya yakin sudah bisa semuanya. Jadinya kalau misalnya titik Lewis tersebut itu menggambarkan dari valensi dari si unsur tersebut. Misalnya Al, oh dia ternyata golongan 3 sehingga dia titiknya ada 3.
Si, silika, dia ada 4. Selenium, dia ada 6. Iodida, dia ada 7. Ar, dia ada 8. Kayak gitu. Jadi nanti dalam pemasangan tempatnya kayak gitu itu nanti akan berikatan dengan unsur yang dipasangkan. Kalau misalnya ada O kayak gitu, nah ya udah nanti O diberikan 1 atau 2 elektron. Yang penting nanti hitungannya harus memenuhi aturan oktet. Oke, terus ini jenis pasangan elektron pada struktur Lewis ada 2 jenis ya, yaitu PI sama PIP. Pasangan elektron ikat sama pasangan elektron bebas. Nah, jadinya di sini kalau pasangan elektron bebas itu juga bisa sebagai indikasi bahwa si senyawa tersebut itu tadi merupakan golongan kovalen polar kayak gitu. Karena senyawa-senyawa yang termasuk kovalen polar itu biasanya dia mempunyai PIB atau di dalam inti pusatnya atau struktur pusatnya atau unsur pusatnya. Ini pasangan ikatnya, ini ada 2 pasang. Terus pasangan bebasnya, dia juga ada 2 pasang 2. Karena 1 pasang itu berisi 2 elektron. Oke, terus ini strukturnya beberapa atom ya. Ini jadi nanti teman-teman nggak harus hafal semua di dalam SPU ya. Nah, setidaknya nanti minimal golongan A gitu. Nah, yang lebih baik untuk dihafal di luar kepala kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya ditanya siswa, Bu ini atau Pak ini valensinya berapa? Ini golongan berapa? Nah, harapannya kan langsung bisa menjawab ke siswanya. Dia P, dia golongan 5, valensi 5. S, dia golongan 6. CL golongan 7, AR golongan 8. Tuh. Sehingga nanti lebih jelas juga. Oke, itu dasar penjelasan dalam ikatan itu adalah dari hukum Lewis gitu ya. Nah, sekarang kita fokus jenis ikatannya, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, dasar terbentuknya ikatan kimia di sini yaitu kecenderungan satu unsur untuk mempunyai elektron kulit terluar yang sama dengan konfigurasi gas mulia, sehingga harus memenuhi kaidah oktet maupun duplet. Oke, terus ini ikatan ionik ya. Ikatan antara ion positif dan ion negatif dengan gaya elektrostatik atau istilahnya yaitu ikatan yang terjadi antara golongan logam dan golongan non logam. Kalau golongan logam itu kira-kira termasuk golongan berapa itu di dalam SPU, teman-teman semuanya? Logam itu unsur berapa itu? Golongan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 1 dan 2. Oke, 1 dan 2 alkali tanah. Nanti kalau golongan 3 terus ke 6 gitu ya, dia termasuk ke arah semi. 7, 8 dia ke arah non logam gitu. Sehingga kan teman-teman kan harus tahu ya jenis-jenis yang termasuk golongan 1, 2 itu seperti apa. Nah, di mana proses pembentukannya itu karena terjadinya perpindahan elektron dari atom positif ke atom negatif. Jadi atom positif tadi dimiliki oleh golongan logam, atom negatif tadi dimiliki oleh golongan non logam. Karena kecenderungan untuk melepaskan dan menarik elektron. Atom unsur dengan energi ionisasi rendah cenderung membentuk kation, sedangkan unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi cenderung membentuk anion. Contohnya Na+, Cl-, NaCl2, BaO, Ba12, O2-, Ca2+, S2-, dan lain-lain. Terus dalam perkiraan terkait dengan struktur apa yang terbentuk, ini teman-teman juga harus sudah bisa gitu ya. Misalnya senyawa X berikatan dengan Y, X mempunyai nomor atom misalnya 17, Y mempunyai nomor atom 11 kayak gitu. Senyawa yang terbentuk apa? Nah, contohnya misalnya seperti itu. Misalnya X dia mempunyai 12, Y dia mempunyai 16 misalnya seperti itu. Senyawa yang terbentuk apa? Nah, itu teman-teman harus sudah paham ya terkait dengan pembentukan senyawa, jenis senyawa atau berdasarkan dari valensinya. Oke, tapi saya nggak akan itu ya karena saya yakin teman-teman udah bisa semuanya. Terus sifat senyawa ionik yaitu
apa? Nah, contoh yang paling sering kita temui di rumah yaitu ya garam dapur untuk masak itu tadi. Umumnya berwujud kristal, padatan, rapuh ketika ditempa. Mempunyai titik lebur dan titik didih tinggi. Nah, kenapa? Kenapa ikatan ionik itu mempunyai titik didih dan titik lebur tinggi kira-kira? Teman-teman semua. Kira-kira kenapa? Bukti kalau misalnya titik lebur titik didihnya tinggi, apa kalau teman-teman misalnya yang cewek ya, yang cowok juga nggak apa-apa sih. Misalnya kita memasak kayak gitu, memasak sup kayak gitu. Memasak sup itu kan ada garamnya ya. Nah, coba kalau misalnya teman-teman membandingkan dua panci, nah, dengan perbandingan yang sama yang pasti airnya, yang satu air aja dididihkan, terus yang satunya air kemudian kita tambahkan garam. Nah, nanti didihnya lebih lama yang mana kira-kira? Yang air aja atau air plus garam? Air saja. Air saja atau air plus garam? Halo? Ya. Air saja. Air saja. Soalnya kenapa? Harus ada alasannya dong. Mendidih lebih lama itu maksudnya sampai timbul apa itu namanya sih? Yang itu loh, kalau mendidih itu kan biasanya ada kayak buih-buih itu ya, itu. Itu lebih cepat yang mana? Kalau air aja alasannya apa? Yuk, ayo. Yuk, kira-kira apa? Ini nanti akan berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif masih ingat nggak? Sifat koligatif itu apa aja? Ada apa? Ayo. Yang kenaikan titik didih, terus penurunan titik leleh. Nah, titik didih, penurunan titik leleh, terus apa? Tekanan uap. Penurunan tekanan uap kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya terkait sama suhunya, nah titik didih air garam itu dia itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan air tawar biasa. Lebih tinggi. Lebih tinggi, benar. Karena kenapa? Walaupun itu mungkin nggak signifikan ya. Kenapa kira-kira? Titik didihnya lebih tinggi, ya benar. Karena itu tadi, itu kan delta T KB kalikan M kalikan I toh. Nah, KB M itu kan molalitas. Nah, ini kalau misalnya kita bahas terkait sama itu ya, sifat koligatifnya ya. Nah, M-nya itu kan massa per M kalikan 1000 per massa pelarut. Nah, itu kan posisinya molalnya kan semakin tinggi ya dengan adanya garam tersebut karena kan ada I. NaCl itu kan merupakan elektrolit ya kuat sehingga harga I-nya pun itu juga 2. Sehingga delta Tb-nya pun itu juga tinggi karena ada harga I tersebut. Nah, sehingga delta Tb itu kan Tb ditambah delta Tb ya, sehingga 100 ditambahkan delta Tb. Nah, sehingga titik didihnya pun itu juga lebih tinggi. Nah, sehingga cepat mendidih yang mana? Lebih cepat mendidih yang atau titik didihnya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang air garam kayak gitu. Walaupun mungkin itu enggak signifikan juga.
apa namanya itu karena berkaitan dengan Na tersebut itu kan merupakan unsur logam ya. Nah, logam itu kan mempunyai titik didih yang cenderung lebih tinggi. Nah, sehingga titik didih dari air garam pun itu juga lebih tinggi daripada air, walaupun itu enggak signifikan sih. Misalnya mungkin selisihnya sekitar 2 sampai 3 derajat Celcius kayak gitu. Terus selain itu juga larut dalam pelarut polar. Kalau misalnya kita melarutkan garam itu, nah garam tambah air biasa pun itu juga cepat larut kayak gitu. Itu tidak larut dalam pelarut non polar atau heksan. Dalam keadaan leburan atau larutan, nah dapat menghantarkan arus listrik. Oke, kayak gitu. Nah, terus ini ada perhitungannya juga. Oh, oke, nanti dulu. Ini misalnya ini contoh soal dalam proses pembentukan senyawa. Apabila unsur litium bereaksi dengan oksigen, senyawa yang paling mungkin terbentuk itu apa? Misalnya ini ada soal besok di UAS kayak gitu. Ada LiO, Li2O atau LiO2. Karena dalam proses memperkirakan pembentukan senyawa itu sangat penting sekali ya. Misalnya pada saat kita melakukan proses sintesis, kira-kira produk utamanya itu apa? Starting materialnya misalnya Li sama Lo, produk utamanya apa? Produk sampingnya itu apa? Nah, itu sangat penting sekali. Karena itu nanti akan berkaitan dengan proses kelarutan atau dari senyawa atau produk utama yang terbentuk. Nih misalnya kalau misalnya dalam sintesis kayak gitu ya aplikasinya ya. Misalnya kita mau mensintesis misalnya dari raw material atau starting materialnya itu adalah etanol sama KBR. Misalnya etanol itu kan C2H5OH ditambahkan KBR. Kira-kira senyawa yang terbentuk apa teman-teman? C2H5OH ditambah KBR. Ayo. Ayo C2 tadi apa? C2H5OH ditambah KBR itu akan membentuk senyawa apa kira-kira? Ayo apa? C2 kan itu C2H5OH ya. Nah, caranya itu tadi itu dengan cara mengionisasi C2H5OH itu kan merupakan alkohol. Alkohol itu sifatnya asam atau basa? Mas, Mbak semuanya. Apa sifatnya, Mbak Iswatun? Basa, Bu. Basa? Kenapa bersifat basa? Karena ada OH-nya itu tadi atau ada alasan? Oke, jadinya alkohol walaupun dia itu rumusnya itu adalah ROH, bukan berarti alkohol itu sifatnya basa. Alkohol itu cenderung bersifat asam karena yang dilepaskan itu adalah H+, bukan OH-. Jadi kalau misalnya kita mau mengionisasi C2H5OH atau itu hasilnya C2H5O- plus H+, bukan C2H5 plus OH- itu bukan ya. Jadinya intinya alkohol itu bukan melepaskan OH- tetapi dia melepaskan H+. Nah, jadi kalau misalnya kita membayangkan C2H5OH plus KBR gitu ya. Nah, nanti hasil senyawanya apa? Nah, yaitu C2H5 kan udah plus ya. Nah, kan kalau KBR itu tuh kan diionisasi jadi K+ sama Br-. Nah, nanti tinggal di substitusikan aja. Nah, jadi C2H5Br plus KOH seperti itu. Itu contoh dari aplikasi ya atau reaksi sintesis yang sebenarnya itu seperti itu. Jadi ada plus ada minnya. Walaupun reaksi utamanya atau produk utamanya itu adalah C2H5Br itu juga pada produk samping. Nah, contohnya misalnya seperti diethyl ether C2H5O, C2H5 atau dan lain-lain. Begitu juga dengan Li dengan O. Nah, mungkin produk utamanya di sini yang terbentuk itu adalah apa ini? Kalau ini Li itu kan 2 sama 1, dia melepaskan 1, oh dia mengikat 2, sehingga produk utamanya adalah Li2O kayak gitu. Nah, walaupun produk
sampingnya itu bisa LiO atau LiO2, tetapi persentase terbesarnya itu adalah Li2O kayak gitu. Nah, maka Li2O penjelasannya di sini. Jadinya Li di sini dia cenderung melepas 1, O di sini dia cenderung mengikat 2, sehingga membutuhkan Li-nya tadi ada 2 atau biar membentuk struktur aturan oktet. Oke, terus ini ada aspek energi dalam ikatan ionik. Nah, itu adalah energi Gizi. Jadi energi Gizi didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan ketika 1 mol senyawa ion terbentuk dari ion-ionnya dalam keadaan fase gas. Jadi misalnya gas nanti akan membentuk padat. Nah, kayak gitu. Semakin tinggi energi Gizi suatu senyawa, semakin kuat gaya tarik antar ionnya. Nah, ini rumusnya ini, energi potensial sama dengan muatan pada kation dikalikan muatan pada anion, nah, dibagi jarak antar ionnya. Contoh reaksi antara unsur logam yang reaktif dari Li dan mudah melepaskan elektron dengan gas halogen yang cenderung untuk menarik elektron. Jadi ini dari Li di sini dia cenderung untuk melepaskan, F di sini cenderung untuk menarik karena memang golongan 7 ya. Nah, sehingga reaksi totalnya adalah Li ditambah F menjadi Li ditambah F-. Nah, energi Gizinya ya tinggal dilakukan proses penambahan. 520 dikurangi 328 karena ini minus ya. Sehingga plus 192 kilojoule. Oke, aspek energi dalam ikatan ionik itu disebut juga sebagai energi Gizi. Energi total yang dibutuhkan reaksi ini cenderung lebih besar karena kita harus mengkonversi Li dan F ke dalam bentuk gas. Nah, jadi kalau Li itu kan logam ya, logam itu kan solid. Nah, jadinya dari solid harus masuk ke dalam fase gas terlebih dahulu. Itu namanya reaksi apa kira-kira? Dari solid ke gas. Namanya proses apa dari solid ke gas, teman-teman semuanya? Menyublim. Nah, dia mengalami reaksi sublimasi atau menyublim. Benar. Akan tetapi eksperimen menunjukkan bahwa entalpi pembentukan LiF itu adalah minus 617. Jika dalam keadaan bentuk gas, nah, delta H-nya itu minus 755. Sehingga energi Gizi adalah perubahan entalpi yang menyertai ion-ion gas yang bergabung menjadi padatan ionik. Nah, jadinya nanti dari Li, misalnya dari Li ya gitu ya, Li-nya itu solid, itu harus masuk atau harus kita rubah dulu menjadi fase gas. Kalau F itu nanti juga fase gas. Nah, nanti untuk membentuk solid itu membutuhkan energi Gizi berapa. Nah, gitu. Di mana energinya pun itu juga jauh lebih besar. Oke, terus ini siklus Brown-Hepburn yaitu digunakan untuk menentukan energi Gizi. Kedua, untuk menghitung afinitas elektron yang tidak bisa dihitung secara eksperimen. Dan yang ketiga, untuk memprediksi kemungkinan terbentuknya suatu senyawa ionik. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kalau teman-teman, ini. Misalnya dari, misalnya di sini dari, misalnya unsur M, gitu, di mana fasenya itu solid. Nah, terus mau kita reaksikan dengan unsur X kayak gitu, yang fasenya itu gas kayak gitu. Nah, di mana MX-nya itu tadi akan terbentuk senyawa MX yang bentuknya itu solid. Nah, otomatis kan dari S-nya di sini harus kita rubah dulu menjadi fase gas. Nah, itu disebut juga sebagai sublimasi atau dari gas di sini ini kan masih dalam bentuk unsur netral ya, sehingga harus kita ionkan terlebih dahulu menjadi M+. Nah, fasenya sudah masuk gas. Ini disebut juga sebagai energi ionisasi. Nah, dari X-nya di sini ini kan masih dalam bentuk netral ya, atau netral itu maksudnya nggak bermuatan kayak gitu. Nah, itu biar dia dalam bentuk muatan utuh. Nah, itu harus kita rubah dulu dari setengah X2 menjadi X gini. Nah, jadinya setengah delta H disosiasi. Kan reaksi disosiasi ya seperti ini. Dari X menjadi X-min. Nah, ini afinitas elektron. Kan afinitas kan kecenderungan membentuk ion negatif ya. Sehingga nanti dari M+ plus X-min, di mana fasenya sama-sama gas, itu untuk membentuk MX dalam fase solid, ini disebut juga sebagai energi Gizi. Ya gitu. Sehingga
delta HF-nya di sini itu apa rumusnya? Ya jadinya delta H sublimasi tinggal dilakukan penambahan semuanya, ditambah energi ionisasi, ditambah setengah H delta disosiasi, ditambah afinitas elektron ini, ditambahkan energi kisi atau simbolnya itu adalah U kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta untuk mencari energi kisinya, nah tinggal dilempar semua nih ya ke kiri semua ya. Jadinya U sama dengan delta HF kurangi delta H sublimasi dikurangi delta H atau energi ionisasi dikurangi delta H disosiasi dikurangi delta atau afinitas elektron kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk mencari energi kisinya. Jadi, contoh soalnya misalnya seperti ini. Misalnya pada kasus CaF2. Bentar. Oke. Misalnya, buatlah siklus Born-Haber untuk membentukkan CaF2 dari unsur-unsurnya dan hitunglah energi kisinya. Gunakan data berikut, di mana energi ikat F2 itu misalnya delta H disosiasi F2 itu 158. Energi ionisasi pertama, nah ini Ca itu kan golongan 2 ya, sehingga dari Ca2 plus misalnya dalam bentuk maksudnya dari Ca kayak gitu, terus mau kita rubah menjadi Ca2 plus kayak gitu, itu nggak langsung ionisasinya dari Ca langsung Ca2 plus itu enggak, tetapi bertahap. Jadinya dari Ca melepaskan satu elektron dulu membentuk Ca plus, dari Ca plus melepaskan satu elektron dulu baru membentuk Ca2 plus. Sehingga energi ionisasinya pun juga ada dua, energi ionisasi pertama dan energi ionisasi yang kedua. Terus entalpi atomisasi. Nah, dari solid masuk ke gas delta H-nya 178. Afinitas elektronnya minus 328. Terus delta HF-nya minus 1220. Nah, kita disuruh mencari energi kisinya atau U-nya itu tadi. Nah, siklusnya seperti ini. Misalnya CaF2 itu pembentukannya itu tersusun dari apa sih? Nah, oh ternyata dari Ca sama F2. Nah, kita disuruh mencari energi kisi. Energi kisi itu kan posisinya dari gas-gas membentuk suatu solid kayak gitu ya, atau suatu padatan. Nah, sehingga dari CaS di sini kita harus merubah dulu menjadi Ca dalam fase gasnya. Itu disebut juga sebagai delta H sublimasi. Dari Ca di sini kita ionisasi pertama dulu. Nah, pakai data yang ini tadi ya. Ionisasi mana sih? Nah, ini ionisasi pertama, ionisasi kedua itu. Pakai data itu. Dari Ca plus kita rubah dulu menjadi Ca2+. Sudah dari Ca2+ ini ya. Terus dari F2 ini 2F dulu. Nah, baru 2F menjadi F min. Nah, 2F min. Nah, sehingga nanti Ca2+ plus 2F min membentuk CaF2. Nah, kalau mencari U-nya atau energi kisinya, nah, nanti tinggal delta HF dikurangi semuanya. Jadinya delta U sama dengan delta HF dikurangi ini semua ya, satu paket ini semua. Sehingga hasilnya energi kisinya itu adalah minus 2640 kilojoule per mol. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya ada ikatan kovalen. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait dengan ini perhitungan di sini? Atau baru proses mencerna, atau dulu waktu di SMA dipelajari nggak ya? Saya agak lupa ya. Di SMA ada nggak, Mas, Mbak, semua? Kalau energi kisi itu kayaknya tuh Nggak ada. Ada, Bu. Ada apa enggak? Nggak ada. Nggak ada, Oh, nggak Bu. ada ya. Oke, mungkin besok saya kasih contoh soalnya aja ya. Besok saya kasih contoh soalnya aja ya. Saya tak membuat contoh soal terus bisa dikerjakan teman-teman semuanya. Soalnya mungkin kalau seperti kayak gini paham, tapi kalau dengan kasus yang lain atau senyawa yang lain, nah itu kan belum sekalian latihan soal seperti itu ya, terkait dengan penentuan dari energi kisi. Kalau dulu mungkin sebatas ya hukum itu ya, hukum Hess ya, jadinya delta HF, delta HD, nah itu kayak gitu aja kan? Iya, Bu, kayak gitu aja. Oke, nggak apa-apa. Besok saya carikan contoh-contoh soalnya terkait dengan penentuan energi kisi. Oke, terus ini ikatan kovalen, nah, yaitu bisa berwujud gas, bisa cairan atau padatan dengan titik leleh yang rendah karena memang penyusunnya itu tadi non logam gitu ya.
atau dia senyawa organik, nah, itu juga merupakan penyusunnya tadi adalah ini atau ikatannya yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Banyak yang tidak larut dalam pelarut polar, tetapi larut dalam pelarut non polar. Karena yang non logam itu tadi like dissolve like, non logam dia cenderung sifatnya larut dalam pelarut non polar atau pelarut-pelarut organik. Entah contohnya heksan, klorofom kayak gitu. Bentuk cairan dan lelehannya dapat menghantarkan listrik. Larutan aqueousnya menghantarkan listrik sangat lemah karena tidak memiliki partikel bermuatan. Struktur Lewis senyawa kovalen, jadinya pada ikatan kovalen, elektron dipakai secara bersama, sehingga struktur Lewis sangat membantu untuk memvisualisasikan molekul kovalen seperti adanya ikatan pangkat, geometrik molekul, dan membantu menjelaskan ion poliatom. Kalau misalnya digambarkan gitu ya. Oke, terus ini jenis ikatannya, misalnya dalam bentuk F, fluor dengan fluor, dia satu ikatan, H2O, dia mempunyai 2 PEI, 2 PEB, CO2, dia mempunyai misalnya 4 PEI, CH4, dan seterusnya. Terus dalam polarisasinya, ikatan kovalen itu ada 2 jenis, yaitu kovalen polar dan non-polar. Kalau sumbernya ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi atau serah terima elektron ya. Kalau koordinasi satunya memberikan, satunya tidak memberikan apa-apa. Terus ini pembentukan dari ikatan kovalen. Ini karena terjadinya penggunaan elektron secara bersama-sama. Secara umum ikatan kovalen terjadi pada ikatan atom non-logam dengan non-logam. Atom non-logam cenderung menerima elektron yang menyebabkan antar atom non-logam saling bergabung dan membentuk pasangan elektron bersama. Nih, misalnya pada apa namanya HCl, H dia non, Cl juga non. Nah, selain itu juga elektronnya pun itu juga tinggi, atau sehingga HCl di sini itu juga cenderung untuk membentuk ikatan kovalen yang polar. Karena kalau 2 unsur kayak gini susah untuk menentukan PEI PEB-nya, sehingga dia cenderung mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, sehingga dia cenderung membentuk senyawa yang kovalen polar. Terus ini ikatan kovalen tunggal seperti golongan alkana ya, metana, etana, propana, butana. Saya yakin teman-teman bisa semua. Jadi nggak usah saya jelaskan detail satu-satu. Terus sini ada kovalen apa namanya? Ini juga kovalen tunggal ya. Dan adalah ikatan kovalen yang mana masing-masing atom menyumbang 1 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contoh ikatan kovalen tunggal H2, HCl2, H2O, Cl2, BCl3, dan lain-lain. Ini NH3, ini PEB-nya, oh ini PEI-nya ada 6, sehingga dalam membentuk N dengan H, dia membutuhkan 1 ikatan kovalen tunggal, yang masing-masing, yang jumlahnya tadi ada 3. Harusnya rangkap 2, misalnya di sini pada O, kayak gitu, karena O mempunyai valensi 6, sehingga dia membutuhkan 2 elektron lagi gitu ya, berpasangan, untuk membentuk aturan apa namanya oktet O2, terus apalagi ya misalnya ya CO2, nah ini kan juga pasangan dari ikatan kovalen rangkap 2. Ini rangkap 3, ini misalnya C2N2, CON2, nitrogen, C2H2, golongan alkuna, nah kayak gitu itu masuk ke ikatan kovalen rangkap 3. Karena ini alkuna semua ini, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, dan lain-lain. Terus ini ikatan kovalen koordinasi, nah maksudnya N di sini itu memberikan apa namanya elektron ke O, tetapi O-nya tidak memberikan apa-apa. Kalau ini kan saling serah terima elektron, N memberikan kepada O, O memberikan kepada N. Di sini juga ya, kalau yang bawah di sini N memberikan kepada O, tapi O tidak memberikan apa-apa. Nah, itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, harapan saya teman-teman nanti bisa tahu misalnya struktur HNO2. Nah, jelaskan atau gambarkan struktur tersebut dalam bentuk Lewis.
tentukan jenis ikatannya. Nah, itu harapannya besok teman-teman sudah bisa itu semuanya. Terus misalnya SO3, gambarkan dalam bentuk Lewisnya, ikatan kovalennya ada berapa. Nah, terus ikatan koordinasinya ada atau enggak, dan lain-lain. H2SO4, nah kayak gitu ya. Jadinya nanti teman-teman harapannya sudah bisa kalau misalnya diminta untuk menggambarkan dalam bentuk Lewis terkait dengan senyawa-senyawa yang umumnya ada di laboratorium ya. Macam-macam, ada H2SO4, H3PO4, HNO3, HNO2, kayak gitu ya. Nah, nanti silakan dicoba-coba sendiri. Ya, terus menentukan jenis ikatannya. Nah, misalnya di dalam senyawa ini itu ikatan kovalen yang terbentuk itu apa? Misalnya ikatan kovalen tunggal atau rangkap dua atau koordinasi. Atau misalnya di sini ada H2SO4. Oh, ini yang pertama ini ikatan kovalen, yang kedua di sini ikatan koordinasi, yang ketiga di sini misalnya ikatan kovalen tunggal, yang keempat kovalen tunggal kayak gitu. Yang pertama di sini rangkap dua, terus yang kedua di sini koordinasi, yang ketiga kovalen tunggal, 4 tunggal, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman harapannya sudah bisa itu semuanya. Terus berdasarkan polarisasi ya, ada bentuk kovalen polar dan non-polar. Untuk menentukan polar dan non-polar macam-macam sih. Yang pertama, dia mempunyai momen dipol. Momen dipol itu apa? Jadinya perbedaan keelektronegativan antara unsur A, unsur satu dengan lainnya. Misalnya seperti HCl, seperti itu. Itu kan momen dipolnya itu kan cukup tinggi ya, atau perbedaan keelektronegatifannya. Nah, berbentuk tidak simetris, artinya tidak mempunyai bidang simetri. Atau dia mempunyai PIB atau pasangan elektron bebas. Tapi kalau yang non-polar tinggal kebalikannya. Nah, dia tidak mempunyai PIB, terus tidak mempunyai momen dipol. Misalnya O2, F2, Cl2, Br2. Nah, itu juga termasuk kovalen non-polar. Ya, terus ini ya, pengaruh keelektronegatifan terhadap jenis ikatannya. Misalnya dia Cl2. Nah, dia perbedaan keelektronegatifannya 0, karena Cl kan sama-sama golongan 7 ya, 7 ke 7. Terus kalau HF, nah ini cukup, H sama F, 0,4 sampai 2. Terus yang NaCl, oh ternyata ini perbedaan keelektronegatifannya sangat tinggi sekali. Nah, sehingga ini termasuk jenis dari ikatan ionik. Jadi kalau misalnya non-polar itu tadi rendah atau malah zero, terus yang polar tadi sedang, nah yang ionik itu mempunyai perbedaan elektronegatifan yang sangat tinggi. Ya, terus ini energi ikatan kovalen, yaitu energi diperlukan untuk memecah atau membentuk suatu ikatan kovalen. Jadi misalnya dari H2 mau kita lakukan ionisasi, nah akan menjadi H, 2H gini ya. Kesamaan ini menyatakan bahwa pemutusan ikatan kovalen dalam satu mol molekul gas H2 memerlukan energi sekitar 436,4 kilojoule energi. Ya, gitu. Kaitannya dengan energi ikat kovalen. Nah, dipengaruhi oleh apa aja ini? Nah, faktor-faktor yaitu pertama suhu cahaya, adanya oksigen, kelembapan, tekanan, keasaman, dan kebasahan. Jadinya teman-teman besok kalau misalnya sudah lulus, terus entah itu misalnya menjadi guru atau menjadi kepala laboratorium di sekolah atau di tingkat univ atau menjadi peneliti, dalam penyimpanan senyawa-senyawa atau bahan-bahan kimia itu tidak boleh asal, atau jadinya yang penting ketutup aja Bu di lemari ya, jangan seperti itu. Nah, kira-kira yang bahan yang sifatnya tadi mudah teroksidasi itu harus ditempatkan di mana? Kalau teroksidasi itu penyimpanannya seperti apa teman-teman semua? Pengaruh cahaya, oksigen, udara gitu penyimpanannya harus seperti apa? Ayo. Ayo teman-teman.
Ayo, kira-kira gimana penyimpanan bahan-bahan yang dia itu mudah teroksidasi, yang rusak, gampang rusak karena pengaruh cahaya, pengaruh udara itu seperti apa? Ayo kira-kira. Di dalam botol yang dapat ditutup rapat. Gimana? Di dalam botol yang dapat ditutup rapat. Apa? Mohon maaf, ya butuh jelas nih. Yang lainnya jelas apa enggak? Apa putus-putus? Jelas. Jelas, Oh, Bu. jelas ya. Oh, punya saya yang putus-putus jadinya. Bentar. Gimana tadi? Harus diapain dulu? Di dalam botol yang dapat ditutup rapat, Bu. Oke, dalam botol yang ditutup rapat. Selain itu juga harus diperhatikan juga terkait dengan apa? Terkait dari warna botolnya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan bahan atau larutan yang dia itu sifatnya mudah teroksidasi, jangan disimpan di botol yang warna bening. Nah, tetapi disimpan di dalam botol yang berwarna gelap. Atau misalnya botol warna coklat kan ada ya di lab-lab kayak gitu, botol coklat tua kayak gitu loh. Nah, yang kaca dimana dia disimpan ditutup rapat kayak gitu. Nah, nanti untuk misalnya biar tidak mudah rusak lagi ya nanti jangan langsung terkena terik dari sinar matahari. Nah, jadinya nanti walaupun di dalam ruangan itu kan kadang-kadang kan ada cahaya yang masuk ya. Itu kalau bisa jangan sampai terkena. Nah, atau lebih baiknya tadi di dalam lemari. Nah, misalnya botol warna coklat tadi untuk mencegah terjadinya proses oksidasi ditutup rapat terus dimasukkan ke dalam lemari atau di bawah meja seperti itu. Itu mencegah terjadinya proses oksidasi. Tapi biasanya kalau di lab itu cukup sih untuk ditaruhkan atau disimpan di botol coklat ditutup rapat kayak gitu itu juga sudah bisa. Harapannya apa nanti? Nah, kalau misalnya sudah teroksidasi, nanti membentuk senyawa lain. Nah, misalnya pada kasus apa ya, misalnya kalium permanganat, MnO4 kayak gitu. MnO4 itu kan KMnO4 itu Mn-nya berapa di sana biloxnya? Sorry, misalnya MnO2 biloxnya berapa? MnO2 ayo berapa? +4. Nah, +4. Awal mulanya dia itu membentuk senyawa MnO2, tapi dikarenakan teroksidasi rusak tadi, lah nanti bisa jadi membentuk MnO4, Mn-nya berubah menjadi +7 atau malah MnO menjadi +2 seperti itu. Sehingga nanti sudah tidak bisa lagi apabila digunakan untuk reaksi ya, atau misalnya dalam proses sintesis atau apa kayak gitu itu nggak bisa. Kelembapan, keasaman, kebasaan, nah itu karena nanti akan merubah struktur namanya atau sifatnya. Nih, penggunaan energi ikatan dalam termokimia dengan membandingkan perubahan termokimia yang berlangsung selama beberapa reaksi menunjukkan adanya perbedaan entalpi yang sangat luas pada reaksi yang berbeda. Misalnya pembakaran gas oksigen dengan oksigen adalah reaksi yang eksotermik. Contohnya misalnya seperti ini. Aja ini. Oke. Terus ini kesimpulannya ya, jadinya perbedaan antara ikatan ion dan kovalen, nah, pengertiannya pun itu juga beda dari proses terbentukannya. Kalau ion tadi antara positif negatif, kovalen tadi penggunaan pasangan elektron bersama. Unsur penyusunnya itu juga beda. Kalau ion tadi non logam sama logam, sedangkan kovalen non logam dengan non logam. Terus penyebab ikatan terbentuk itu juga beda. Nah, perpindahan elektron dari kation ke anion, ini penggunaan pasangan elektron secara bersama. Elektron densitasnya tadi besar perbedaannya. Kalau yang kovalen tadi kecil, titik dan titik leburnya sini tinggi, kalau kovalen rendah. Kemampuan mengantarkan arus listrik, larutannya, dan contoh-contoh senyawanya yang mungkin bisa ditemukan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah, nanti untuk referensinya bebas, teman-teman mau ambil yang mana aja bebas. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, nanti saya coba carikan ya contoh soal yang mungkin teman-teman mendapatkan materi ini di SMA terkait dengan siklus Born-Haber sini ya. Nanti coba saya carikan dulu, terus nanti saya share biar untuk teman-teman latihan soal. Gitu.
Oke, ada pertanyaan apa enggak teman-teman semuanya? Ini dalam penentuan energi gizi ya. Oke, coba nanti silakan dibaca-baca dulu aja PPT-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WA gitu ya. Misalnya masih belum ada bayangan terkait ada tidaknya pertanyaan kayak gitu. Oke, setelah ini ada kuliah lagi apa enggak nih, Mbak Mas semuanya? Apakah ada kuliah lagi atau udah selesai? Atau hari ini jadwalnya? Ada nanti Bu, tapi siang Bu. Oh gitu, oke. Ya udah, gimana? Izin bertanya Bu. Oh ya, Nah itu silakan. pas siklus Bonhoeffer itu kan yang sublimasi. Kalau misalkan mau dari solid menjadi gas itu jadinya tuh M+ gitu ya Bu? Gimana? Kalau dari M solid ke M gas? Iya, jadinya tuh ada penambahan M+ gitu Bu. Prosesnya itu emang kayak gitu atau gimana Bu? Oh, kalau menjadi M+ nanti ionisasi. Nah, jadinya dari M menjadi M+ benernya. Kalau secara langsung gitu ya, dari M itu memang mau kita jadikan ke M+. Nah, tapi sebelum menjadi M+ di sini itu harus mengalami sublimasi terlebih dahulu. Baru sublimasi, baru nanti mengalami reaksi ionisasi. Walaupun outputnya memang benar dari M solid gitu ya menjadi M+ dalam bentuk gas gitu ya. Tetapi harus melalui 2 tahap dulu, yaitu mengalami sublimasi sama mengalami ionisasi. Ionisasi itu kan dari netral ke muatan toh. Oh iya Bu. Gitu ya. Muatan ya. Iya Bu. Gitu. Oke. Makasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti mungkin biar teman-teman ada gambaran lebih enaknya langsung ke contoh soal ya kan? Iya Bu, ke contoh soal Nanti kalau coba ada saya carikan dulu ya soalnya ya. Iya Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan apa enggak? Pertanyaan lagi? Enggak ada? Ya ada. Oke, berhubung enggak ada pertanyaan, nanti PPT-nya saya share di grup WA kita. Nanti juga saya sekalian tambahkan contoh soalnya ya, biar bisa buat belajar teman-teman semuanya, nanti bisa kita diskusikan via WA. Nanti saya carikan dulu. Berhubung nggak ada pertanyaan, mari kita akhiri perkuliahan kita di pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu. Oke, sami-sami. Saya izin live ya.